Salam olahraga, berjumpa kembali dalam Ngobrol Piala Dunia Qatar 2022. Gelaran akbar Piala Dunia 2022 Qatar memang telah usai, tapi ceritanya nggak akan pernah usai. Dan untuk kesempatan kali ini, saya Rosi yang akan bersama dengan Anda, pendengar dan juga pemirsa RRI Semarang. Ada yang spesial, karena kalau biasanya saya bersama dengan wartawan olahraga senior, kali ini saya bersama dengan komentator juga sepak bola yang siapa sih yang nggak kenal beliau, dan pastinya kalau Bung Amir Mahmud tetap bersama dengan saya. Kita akan bersama untuk ngobrol dalam episode Ngopi kali ini. Saya perkenalkan tamu spesial kita, ada komentator handal, ada Bungkus yang nantinya juga akan bersama-sama dengan kita kurang lebih selama 15 menit ke depan. Bungkus, salam olahraga. Jaya. Bungkus, apa kabar? Ya, alhamdulillah baik. Selamat datang di Semarang. Nanti kita akan ngobrol banyak tentunya, dan pastinya partner setia saya ada Bung Amir Mahmud. Bung Amir Mahmud, salam olahraga. Jaya. Iya, kalau kita bicara tentang final kemarin, saya harus ucapkan dulu selamat sekali lagi untuk Bung Amir Mahmud karena jagoannya Argentina akhirnya keluar sebagai juara di Piala Dunia Qatar 2022. Bung Amir kayaknya senang terus ya beberapa saat ini ya. Gimana nih Bung Amir? Kayaknya moodnya luar biasa. Oke nih. Iya, dalam 1 hari ini saya menulis 4 artikel tentang Lionel Messi. Sampai tadi pagi. Artinya memang sebenarnya yang saya harapkan dari Argentina menang ini bukan semata-mata Argentina menambah rekor 3 kali juara ya, setelah 78 dan 86, tetapi saya lebih berpihak pada bagaimana akhirnya Lionel Messi ini menemukan takdirnya. Ini yang betul-betul saya sangat berharap dan sudah lama, dan akhirnya 18 Desember malam ini adalah saat-saat yang ya Messi berbagi kegembiraan dengan pengidolanya dari seluruh dunia. Saya ucapkan selamat ke Bung Amir, tapi Bung Amir kayaknya nggak memaksa saya untuk jangan sedih ya Rosi gitu. Karena Prancis harus salah. Kayaknya Bung Amir nggak menenangkan saya, tapi Mbappe memang luar biasa juga ya. Nanti kita bicara banyak ya Bung Amir. Saya iri, nggak ditenangkan sama Bung Amir. Malam itu malah saya ajak untuk ayo kita Argentina gitu, malah itu. Oke, baik. Sekarang saya ke Bungkus. Bungkus, kalau kita lihat final kemarin ini sepertinya dari masa ke masa, nggak tahu ya, ini sepertinya menjadi salah satu sejarah terbaik untuk final Piala Dunia. Bungkus sepakat? Iya, saya siaran Piala Dunia itu mulai tahun 94, Piala Dunia 94. Dan sepanjang itu memang ini salah satu Piala Dunia yang hasil akhirnya itu paling dramatis. Bahkan bukan hanya hasil akhirnya, proses pertandingannya itu juga sangat dramatis. Ya, kita ingat mungkin ada Piala Dunia sebelumnya di mana Roberto Baggio gagal penalti, itu juga dramatis ya. Tapi kali ini more dramatik gitu loh. Bukan semata karena hasil akhirnya harus ditentukan dengan tendangan dari titik penalti, tapi proses sebelum sampai ke situ itu luar biasa. Jadi orang ketika pertandingan Piala Dunia ini, final Piala Dunia ini belum dimulai, orang bertanya-tanya, Prancis bisa full team nggak ya? Karena banyak isu soal sakit. Begitu lihat line up, wah ternyata full tim. Begitu pertandingan berjalan, mainnya kok kayak begini. Ini bukan Prancis kata orang. Masa Prancis kayak begini? Babak pertama berakhir tanpa shot on goal, tanpa peluang ke gawang Argentina. Dan itu sudah hopeless. Ya. Tapi disitulah kemudian kita melihat bagaimana masternya Deschamps sebagai ahli taktik berbicara dengan melakukan perubahan pemain yang mampu membuat tim ini bisa bangkit di babak kedua, menyamakan kedudukan. Situasi seolah-olah sudah akan selesai, tapi master taktiknya Scaloni mengeluarkan jurus yang lain, dimasukin Lautaro Martinez, itu mengubah juga perimbangan jadi 3-2. Tapi pada saat bersamaan kita melihat bagaimana superioritas Mbappe muncul di lapangan jadi 3-3. Kalau sudah adu penalti, kita memang semua tahu ini kalah Prancis. Karena di samping tidak punya kiper sekuat Emiliano Martinez, mereka juga pemainnya di lapangan sudah yang muda-muda. Jadi mengapa mereka banyak menurunkan yang muda? Karena mereka sepanjang 120 menit butuh yang bisa berkelahi, bermain. Tapi kemudian pada akhirnya itu berkonsekuensi pada saat adu penalti yang senior sudah nggak ada. Kita sudah tahu berat kalau adu penalti pemainnya semuanya muda, sudah berat.
Tapi ada dua hal yang menurut saya harus menjadi catatan dari final itu. Yang pertama, bagaimana adu taktik itu dilakukan sedemikian rupa dengan sangat baik oleh kedua pelatih. Kita harus apresiasi. Kalau dari perspektif penggemar bola, itu pertunjukan adu taktik yang luar biasa. Konsep yang dimainkan di awal dilawan dengan kontra strategi. Kontra strategi berjalan, lawannya bikin kontra strategi. Begitu itu jalan, lawannya bikin kontra strategi. Jadi itu pertarungan taktik yang luar biasa. Itu yang pertama. Yang kedua, dari perspektif sepak bola, kita melihat hal yang menarik dari perkembangan sepak bola Argentina sejak ditangani Scaloni. Saya sering mengatakan bahwa Argentina sekarang memainkan sistem pertahanan yang namanya La Scaloneta. Jadi orang sering bertanya, La Scaloneta itu apa? Jadi sejak ditangani oleh Scaloni, Argentina menerapkan pertahanan di mana 4 back mereka yang seringkali bermasalah itu dilapis oleh 3 pemain gelandang yang selalu mengcover 4 back ini supaya kesalahannya minimal. 4 back ini sering bikin kesalahan. Itu yang membuat Argentina permainan lini depannya bagus, tapi sering bocor di belakang. Nah sekarang mereka punya 3 pemain tengah yang semuanya petarung. Ada Paredes, ada Enzo Fernandez, ada Rodrigo de Paul yang secara bergantian itu berkelahi di lapangan, merebut bola, melakukan pressing, yang membuat lini belakang ini 4 orangnya lebih santai kerjanya, lebih sedikit peluang salahnya. Nah konsep permainan 4 back yang dilapis oleh 3 gelandang dibantu oleh 2 wing yang naik turun plus 1 orang yang stay di depan, entah itu Lautaro, entah itu siapapun ya, itu selalu menjadi kekuatan Argentina, dan itulah yang disebut dengan La Scaloneta, gabungan dari Scaloni sebagai nama pelatihnya dengan Camioneta. Camioneta itu artinya bis yang diparkir. Jadi cara mainnya Argentina mendekati parkir bis sebetulnya, tapi yang diparkir tidak semua pemain, hanya 4 pemain belakang, 3 gelandang yang nggak pernah jauh dari posisinya, selalu rapat, jaraknya 10-20 meter. Mereka bergerak bareng ke depan, bergerak ke samping, bergerak ke sini, bergerak ke belakang. Itulah yang namanya konsep bertahan La Scaloneta. Itu yang menurut saya harus dipelajari oleh banyak pelatih kita. Oke. Ini nanti tentunya akan tambah menarik kalau kita bahas tentang tulisan seorang Bung Amir Muhammad. Katanya laga tergila. Gimana nih Bung Amir? Iya, karena memang saya melihat tadi ya, taktik, kontra taktik, ini sebenarnya menggambarkan betapa sepak bola elit ini mengenal yang namanya tesis, antitesis, dan akhirnya pemenangnya ini adalah yang mampu menyampaikan sintesis yang tepat di ujung laga itu. Dan ini adalah gambaran dari laga final kemarin. Memang sejak saya mengenal sepak bola dan mempelajari beberapa final Piala Dunia ini sejak tahun 30-an ya sampai sekarang ini, saya menemukan bahwa final yang indah itu adalah final tahun 70 ketika Brasil, tim terbaik sepanjang masa itu, mengalahkan Italia 4-1, kemudian 74 ketika Jerman Barat ini mengalahkan tim Total Football Belanda 2-1, dan kemudian juga 78 ini di Argentina ketika tim Tenggo ini mengalahkan Oranje Belanda dengan 3-1 melalui perpanjangan waktu. Itu adalah pertandingan-pertandingan yang indah menurut saya. Tapi satu hal ya, di dalam psikologi spektatore ya, psikologi penonton sepak bola ini, kalau kita terlibat di dalam sebuah pertandingan, kita menjadi fan salah satu tim yang bertanding, itu akan memang menumbuhkan perasaan-perasaan yang luar biasa. Kita menjadi makin deg-degan, kita makin menjadi khawatir, ada perasaan-perasaan yang meliputi yang semacam itu, dan akhirnya menumbuhkan, oh ini pertandingan final yang memang berbeda dari final-final yang pernah kita alami. Dan 18 Desember kemarin menurut saya ini memang dengan dinamika pertandingan susul-menyusul, penyamaan skor sampai kemudian dipuncai dengan drama penalti, ini adalah pertandingan yang betul-betul edan ini. Oke. Saya tahu kalau Bung Amir tidak terlalu mengharapkan adu penalti. Di perbincangan kita sebelumnya di Ngobrol Piala Dunia, Bung Amir sebetulnya menginginkan bahwa ini sudah deh selesainya jangan pakai adu penalti, mengurangi keindahan. Tetapi memang kemarin itu meskipun adu penalti tampaknya memang tidak mengurangi keindahan, dan saya percaya bahwa di tahun-tahun yang akan datang kalau kita akan bahas Piala Dunia, pasti tahun 2022 akan masuk menjadi salah satu yang kita perbincangkan. Gitu ya Bung Amir ya? Iya. Kalau penalti urusannya adalah drama ya. Ini ada klimaks ya, ada klimaks gitu ya. Tetapi pertandingan yang fair itu sesungguhnya yang memang selesai di babak reguler. Entah itu 2 kali 45 menit ditambah dengan 2 kali 15 menit. Ketika urusannya ini sudah harus membutuhkan solusi adu penalti, ini namanya adalah
kelengkapan yang katakanlah ini kelengkapan ketegangan, kelengkapan drama, dan saya kira ini adalah kelengkapan memori yang ini dari Piala Dunia ke Piala Dunia berikut ini akan terus menjadi bahan perbincangan pasti. Oke, baik. Sekarang saya akan tanya ke Bungkus dan juga Bung Amir. Momen terepik di final kemarin yang paling membekas di hati, nggak boleh jawab semuanya ya, Bungkus dan Bung Amir. Yang terepik menurut Bungkus ada di momen apa nih? Sebetulnya yang paling epik tentunya ketika peluang terakhir bagi Prancis digagalkan oleh Emiliano Martinez. Itu dengan kakinya ya, karena kalau itu menjadi gol juara dunianya hari ini kita akan mendengar nama yang berbeda. Karena itu peluang terakhir tinggal sekitar 2 menitan kalau nggak salah ya, dan digagalkan dengan penyelamatan yang luar biasa oleh Martinez. Dan menurut saya itulah yang menjadi alasan mengapa kiper Argentina ini jadi kiper terbaik Piala Dunia. Itu penyelamatan yang sangat krusial. Oke, pada saat Martinez menyelamatkan gawangnya, Bung Amir. Saya mencatat ketika Messi tendangan dari luar kotak penalti menyerupai free kick, ini diselamatkan oleh Hugo Lloris. Ini luar biasa menurut saya, karena kalau itu gol, itu bisa jadi adalah gol terbaik turnamen, karena memang itu adalah saat-saat Messi dengan kaki kirinya yang istimewa ini melepas tendangan yang betul-betul roket, tetapi Hugo Lloris mampu menyelamatkan itu. Ini juga di perpanjangan waktu. Itu menurut saya adalah sangat epik. Walaupun Messi kemudian menggantinya dengan gol yang boleh dikatakan dramatik ya, ketika dia menyapu bola ke dalam gawang dari tendangan pantul yang bisa diselamatkan oleh kiper, dan kemudian rebound itu dilakukan dengan satu sapuan masuk, bisa diselamatkan seolah-olah, tapi bola sudah terlihat masuk ke gawang. Itu juga dramatis sebenarnya. Oke, baik. Sekarang kita bicara tentang Lionel Messi dan juga Mbappe. Wah, ini kalau kita mau head to head dari keduanya, saya singkat aja deh untuk Bungkus bagaimana seorang Messi, kemudian juga Mbappe, Bung Amir juga. Iya, kalau bagi saya sekarang Messi ini sudah tidak bisa dibantahkan lagi, adalah salah satu legenda yang akan selalu dikenang sepanjang sejarah. Karena ukurannya menjadi pemain legenda di Argentina kalau juara dunia, dan dia sudah mencapainya. Semua gelar lain dia sudah punya, tapi gelar juara Piala Dunia baru sekarang dia dapat, dan itu yang membuat dia sekarang sah menjadi legenda sepanjang masa. Tapi Mbappe, the next superstar. Wah, saya sepakat. Bung Amir. Iya. Kemarin itu adalah pertarungan antara kematangan dan kesegaran. Mbappe segar artinya masa depan. Iya. Messi matang, akhirnya ini dia ada di puncak. Saya tidak yakin apakah 4 tahun yang akan datang pelatih nasional Argentina masih membutuhkan jasa Messi. Kalaupun ya, menurut saya lebih baik Messi memilih untuk pensiun, berada di puncak kejayaan ketika momen yang ditunggu-tunggu dia bisa membelai, mencium, dan kemudian mengangkat Piala Dunia itu sudah kesampaian. Dan ini juga saya kira adalah pembuktian bahwa dia adalah GOAT. Dia adalah greatest of all time, salah satu menurut saya. Baik, Bungkus, Bung Amir, terima kasih untuk perbincangan kita kali ini. Meskipun singkat, tapi saya percaya bahwa pendengar dan juga pemirsa pasti juga merasakan bagaimana euforia dari Piala Dunia Qatar 2022. Sampai bertemu 4 tahun lagi tentunya di Ngobrol Piala Dunia. Di Ngobrol Piala Dunia, dan pastinya salam olahraga. Pendengar dan juga pemirsa, terima kasih untuk Anda yang sudah subscribe, kemudian juga share, like, komen di YouTube untuk RRI Semarang. Kita akan berjumpa lagi tentunya dalam Ngobrol Piala Dunia berikutnya. Terima kasih sudah bersama dengan kami. Saya Rosi, pamit undur diri. Salam olahraga.